Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita seorang leluhur kultus yang bangkit dari kematiannya untuk membalaskan dendam atas kekalahannya di masa lalu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingetin kalau video ini berisi full spoiler. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya secara langsung, bisa buka di situs penyedia komiknya ya guys. Oke, kalau gitu siapkan handsfree dan langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan Jeonma yang sedang bermeditasi di dalam kelas. Namun Jeonma sangat kesal lantaran menganggap kalau meditasinya itu sia-sia, lantaran hanya berhasil mengumpulkan energi sihir yang sangat kecil. Jeonma tidak menyangka kalau sihir Reverse Blood yang disebut-sebut sebagai sihir terbaik di sejarah akademi hanya seukuran bola kecil. Jeonma juga mengingat kalau kekuatan necromancer yang ia serap beberapa waktu yang lalu memiliki efek yang sangat menakjubkan dan membuat kekuatannya meningkat secara drastis. Meski begitu, ia masih memiliki masalah. Biasanya ketika terjadi transformasi, tongkat mangkok penampung energi di dalam tubuh akan meningkat pesat. Tetapi dari awal mangkok penyimpanan energi milik Lihan terlalu kecil dan hanya sedikit mengalami peningkatan. Di tahap selanjutnya, kekuatan dalam yang dibutuhkan 2 kali lebih banyak. Namun mangkok penerima malah tidak berubah sama sekali. Akan tetapi Jeonma memperkirakan kalau ia membutuhkan waktu 10 tahun lagi sebelum mencapai tahap berikutnya. Jeonma pun bertanya-tanya, apakah tidak ada cara lain selain menemukan sumbernya? Mengingat dengan kekuatan yang Jeonma miliki, ia tidak dapat melawan orang sesuka hatinya. Jika bukan karena memiliki 2 jiwa di dalam satu tubuh, mungkin saat ini Jeonma sudah mati di pertarungannya melawan necromancer. Ditambah lagi jika Raja Lich muncul di sana, Jeonma berpikir kalau ia sudah pasti tidak mampu melawannya. Jadi Jeonma harus segera meningkatkan level secepatnya sebelum bertemu Raja Lich. Alhasil Jeonma pun berpikir kalau ia harus mencari Dugyeon lagi. Tak berselang lama, Sojin pun muncul dan menyapa Jeonma. Di sana Sojin pun bertanya kepada temannya itu mengapa ia tidak ikut dalam pelajaran olahraga. Namun sepertinya Jeonma tidak pergi ke lapangan olahraga lantaran ia mengira kalau sang profesor akan datang ke kelas mereka. Selain itu, Jeonma juga bertanya mengapa Sojin tidak ikut di pelajaran kali ini. Aku biasanya tidak ikut, tubuhku tidak fit, kata Sojin. Jeonma pun langsung menyadari kalau Sojin mengidap penyakit trikondroma. Di saat yang sama, Sojin terlihat sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jeonma bisa mengetahuinya. Dari mana kau tahu? Padahal aku tidak pernah memberitahu siapapun di sekolah, ucap Sojin. Kendati demikian, Jeonma menganggap kalau hal itu hanyalah pengetahuan umum yang ia pelajari. Jeonma berkata kalau orang-orang yang mengidap trikondroma ini mudah capek, gampang terluka, dan mudah kejang kalau terlalu memaksakan diri. Karena semua itu hampir bisa dipastikan kalau Sojin terlahir tanpa talenta. Alhasil Jeonma pun bertanya dengan kemampuan terbatas yang Sojin miliki, kenapa ia berani berada di akademi. Sontak Sojin pun terlihat sangat marah dan malah menuding kalau Jeonma masuk ke akademi juga berkat sumbangan. Lagi pula Sojin menganggap kalau belajar adalah sebuah kewajiban. Ditambah lagi dengan otaknya yang pintar, Sojin sudah pasti bisa menyelesaikan semua ujian yang diberikan. Jeonma ternyata juga mengetahui kalau orang-orang yang mengidap kondisi ini mempunyai otak yang luar biasa. Mereka dapat mudah menghafal dan mengingat. Alasan kondisi tubuh mereka yang lemah adalah lantaran otaknya yang terlalu banyak bekerja daripada tubuhnya. Karena itu, Jeonma kemudian bertanya pada Sojin tentang Raja Lich yang dikenal semua orang sebagai sang iblis katalis.
Alhasil Chanma pun sangat excited dan berusaha mengorek semua informasi dengan menyuruh Sojin mendeskripsikan semua yang ia tahu tentang Raja Lich. Melihat hal itu, Sojin pun sangat senang dan menyuruh Chanma untuk bersiap. Sojin pun bercerita bahwa 140 tahun yang lalu sang pengatur umat manusia muncul di gunung Gonryunsan. Dialah yang membuat banyak Dogeon dan monster yang menyebabkan kekacauan di zaman Murim terdahulu. Namun karena suatu alasan yang tidak diketahui, Raja Lich tidak pernah muncul lagi di zaman mereka sekarang. Menurut beberapa gosip yang beredar dan tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya, menyebutkan bahwa di saat Raja Lich menciptakan perubahan di dunia ini, Raja Lich menggunakan banyak kekuatannya. Karena itu, ia saat ini sedang beristirahat dan akan kembali meskipun belum diketahui kapan hal itu akan terjadi. Chanma pun bertanya mengenai Dogeon yang digunakan Raja Lich untuk beristirahat. Di sana, Sojin menambahkan kalau meskipun saat ini Raja Lich sedang beristirahat, namun ada 4 penjaga utama yang melindunginya. Meskipun keempat iblis itu tidak sekuat Raja Lich, tapi mereka semua memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan Dogeon mereka diketahui berada di luar sisi tembok China, namun ia tidak dapat mengatakan posisi tepatnya. Chanma berpikir jika keempat penjaga itu berada di dalam tembok China, mereka pasti sudah berbuat keonaran. Tapi karena kedamaian terjaga, artinya mereka tidak berada di dalam, melainkan berada di pinggiran tembok China. Di sisi lain, Sojin ternyata ingin menjelaskan identitas dari keempat penjaga Raja Lich itu. Yang pertama adalah Kalvesfon Ontomaime yang merupakan pemimpin dari Kesatria Kematian. Berdasarkan buku sejarah, Kesatria Kematian menggunakan topeng hitam dan menunggangi kuda hitam. Ada sebuah gosip yang menyebutkan kalau 50 tahun yang lalu ada 2 profesor tingkat alam mistik yang dikalahkan oleh iblis ini. Sedangkan penjaga utama kedua adalah sang penjaga cincin yang abadi. Dan secara spesifik, iblis ini adalah kedua komandan dari keempat penjaga utama pelindung Raja Lich. Golem batu Gargoyles dan pasukan yang tidak pernah mati adalah pengikutnya. Chanma pun sedikit tidak paham, mengingat yang ia tahu para prajurit iblis yang ia temui adalah Underdead. Sojin pun kembali melanjutkan penjelasannya kalau Underdead dibangkitkan dari kematian makhluk hidup. Namun para pasukan yang tidak pernah mati ini adalah makhluk-makhluk dari bebatuan yang sudah tercipta selama ribuan tahun. Ia berkata kalau penjaga utama ketiga adalah Raja Kegelapan bernama Mephisto. Chanma pun langsung tahu kalau si Mephisto ini adalah komandan dari para necromancer. Kedati demikian, Sojin berkata kalau tidak banyak informasi tentang iblis ini dalam buku sejarah. Dari yang ia tahu, Mephisto adalah yang paling misterius dari semua penjaga utama Raja Lich. Dan penjaga utama Raja Lich yang terakhir adalah Oakrod Arakchi, salah satu iblis terkuat yang mempunyai kulit hijau dan gigi runcing yang besar, dan dia dikenal dengan kapak raksasa. Ia juga dijuluki sebagai komandan spesies kulit hijau yang agresif. Namun Chanma terlihat sebal karena Sojin selalu menggunakan nama-nama julukan yang tidak ia mengerti. Sojin memberitahu kalau panggilan itu sangat umum ditunjukkan kepada para orc, goblin, dan troll dan makhluk agresif yang haus akan peperangan. Mendengar hal itu rupanya membuat Chanma sangat tertarik. Dengan ekspresi wajah yang sangat bernafsu, ia kemudian bertanya apakah para monster hijau itu juga memiliki kekuatan mental. Betapa orang pintar biksu, biasanya mereka ini mempunyai kekuatan mental, bukan? Kekuatan mental mereka berbeda dari orang biasa, ucap Chanma. Alhasil Sojin pun mengatakan kalau hal itu adalah kejadian langka. Namun menurut sumber yang ia baca, beberapa dari mereka memilikinya. Karenanya Chanma kemudian bertanya, siapakah yang paling kuat dan lincah di dalam keluarga kulit hijau itu?
Di sisi lain, ternyata ada yang sedang menguping pembicaraan mereka berdua. Rupanya murid itu adalah Bengmen. Ia sangat marah lantaran menganggap kalau Jeonma dan Sojin telah meninggalkan pelajaran kelas wajib dan malah membicarakan hal yang tidak jelas. Kalian berdua sudah gila, kenapa mengabaikan pelajaran olahraga? Apakah kalian sadar tempat macam apa akademi Jeonmu itu, ha? Ungkap Bengmen. Sang ketua kelas menjadi sangat marah ketika mengingat bahwa untuk masuk ke akademi ini sangatlah susah. Bahkan beberapa temannya juga banyak yang ditolak. Dan hanya mereka yang memiliki talenta hebat saja yang bisa bertahan karena standar tinggi yang diterapkan. Namun Jeonma dan Sojin yang merupakan murid dari jalur donasi malah dengan berani menyia-nyiakan kesempatan belajar di akademi Jeonmu. Bengmen malah menganggap kalau mereka berdua berada di dalam kelas karena berencana untuk mencuri barang dari murid lain. Dengan amarah yang semakin membara, Bengmen pun memerintahkan mereka berdua membuka seragam untuk diperiksa. Sojin pun berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Jeonma yang kesal langsung melemparkan seragamnya ke muka Bengmen. Sembari melangkah meninggalkan kelas, Jeonma pun memerintahkan Bengmen untuk memeriksa bajunya dengan sesuka hati. Jeonma menyuruh Bengmen untuk tidak perlu marah dan bertingkah santai saja. Akan tetapi Bengmen ternyata terlihat semakin marah dan menyuruh Jeonma untuk berhenti. Alhasil, Bengmen akhirnya menantang Jeonma untuk bertarung secara resmi. Dengan pandangan yang sangat meremehkan, Jeonma pun bertanya apakah Bengmen yakin bisa menang melawannya. Namun Bengmen terlihat sangat bersemangat dan menyuruh Jeonma untuk tidak menangis jika kalah dalam pertarungan ini. Sementara itu di ruang fakultas terlihat Profesor Noe-cheon sedang berbicara dengan guru olahraga bernama Lim Yo. Di sana mereka sedang membicarakan tentang penaklukan Dogeon yang telah diselesaikan. Noe-cheon pun bertanya mengenai pelaku dari penaklukan Dogeon itu. Sejak pagi para pengajar dari Departemen Praktisi sudah memeriksa area di sekitar Dogeon, tapi tidak ada jejak pelakunya, ucap Lim Yo. Akan tetapi di saat yang sama, mereka juga menertawai Jeunbi yang dianggap telah lalai hingga didahului oleh orang lain. Meski begitu, Noe-cheon tetap menganggap kalau kejadian itu merupakan aib bagi Akademi Jeonmu. Noe-cheon juga berpikir kalau kejadian ini merupakan kesempatan besar bagi divisi mereka untuk naik ke permukaan. Namun di saat yang sama, isu ini juga memiliki dampak besar kepada akademi. Karena itu, mereka harus melakukan tindakan yang benar untuk menanggapi masalah ini. Noe-cheon berpikir kalau belakangan ini ia baru sadar bahwa pengajar akademi terlalu berat sebelah. Kebanyakan dari para murid banyak yang ingin berada di bawah bimbingan Profesor Jeunbi. Dan setelah para murid lulus, mereka mengajukan diri menjadi pengajar yang mengabdi pada Jeunbi. Maka dari itu, ia harus berusaha lebih keras agar Lim Yo bisa memiliki penerus. Karenanya Noe-cheon pun menyuruh Lim Yo untuk merekrut para murid lantaran setelah mendengar kabar insiden ini, ia menganggap kalau mental beberapa murid yang ingin berada di bawah bimbingan Jeunbi akan goyah. Alhasil, Lim Yo pun berniat untuk memilih siswa tahun keempat yang memiliki nilai tinggi. Namun mereka tidak akan dapat merekrut Nam Gong-hu yang keluarganya merupakan pendukung Jeunbi. Maka dari itu, Noe-cheon pun menyarankan agar Lim Yo merekrut Heugek saja. Meski begitu, Lim Yo menganggap kalau mereka merekrut Heugek yang merupakan anggota kultus Heavenly Demon, reputasi mereka akan menjadi rusak. Akan tetapi Noe-cheon malah menjadi marah lantaran ia menganggap kalau masa lalu tersebut telah berubah dan kini mereka harus lebih membuka diri sebelum semuanya terlambat. Selain itu, Noe-cheon juga berpikir kalau para murid di kelas tahun keempat pasti sudah memutuskan pilihannya. Maka dari itu, Noe-cheon berniat untuk mengincar para murid yang masih berada di kelas tahun kedua. Lim Yo pun berkata kalau saat itu pengajar Sim Sang Jeong sedang mengajar olahraga di kelas 3. Karena itu mereka pun berniat untuk melihatnya.
Sesampainya di lapangan olahraga, Nui Cheon terlihat sangat kesal lantaran ia bertemu dengan profesor pendidikan bela diri bernama Jigong. Ketika Nui Cheon nampak tidak senang dengan keberadaan Profesor Jigong, Lim Yo pun memberikan sapaan kepada sang profesor. Nui Cheon pun bertanya mengapa Jigong berada di tempat itu. Alhasil Profesor Jigong pun berkata kalau ia hanya sedang berjalan-jalan untuk menikmati cuaca yang indah, ia pun memutuskan untuk duduk sebentar sembari melihat-lihat para generasi muda yang cemerlang. Kendati demikian, sebenarnya Nui Cheon menyadari kalau Profesor Jigong juga sedang mencari kandidat, lantaran departemennya tidak cukup memiliki anggota. Di sana Profesor Jigong pun berkata kalau ia tidak bisa pergi sekarang, lantaran sepertinya ada hal menarik yang akan terjadi. Rupanya Profesor Jigong amat sangat tertarik melihat pertarungan yang akan terjadi di kelas 3 ini, karena salah satu murid dari Shaolin yang akan bertanding. Eun Cheon pun kemudian bertanya kepada Lim Yo mengenai identitas dari kedua murid itu. Lim Yo pun berkata kalau murid dari Shaolin itu bernama Beng Men, sedangkan lawannya berasal dari keluarga pedagang dan merupakan siswa penerima donasi bernama Lihan alias Cheonma. Ketika instruktur Sim Sang Cheon menjelaskan peraturan dalam pertarungan itu, Cheonma ternyata tidak mendengarkannya dan malah fokus melihat kedua profesor yang sedang memperhatikannya. Cheonma pun mengetahui kalau aliran energi mereka sangat tidak stabil dan sangat berbeda dari pengajar ataupun profesor lain. Di sisi lain, Beng Men juga terlihat kesal lantaran melihat Cheonma yang mengabaikannya. Di saat yang sama, beberapa murid juga sedang membicarakan tentang berapa lama Lihan bisa bertahan dalam pertarungan itu. Dang Muryong mengatakan kalau kemungkinan anak itu hanya bisa bertahan selama 3 detik. Hal itu lantaran di tahun ke-1 dia hanya mampu mengisi daftar hadir saja dan tidak mendapatkan nilai dari semua mata pelajaran. Akan tetapi An Suryong malah menyuruhnya untuk tidak menilai Lihan begitu saja. Sontak hal itu sangat membuat Dang Muryong terkejut. Ia melihat kalau An Suryong memiliki ketertarikan kepada anak itu. Dang Muryong kemudian ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat Seomun menuruti keinginannya. Di saat yang sama, salah seorang murid juga bertanya mengenai pendapat Seomun. Akan tetapi Seomun hanya berkata kalau dalam pertandingan ini yang akan terungkap hanyalah sisi buruk Lihan saja. Tak berselang lama, salah seorang murid lain bernama Jeong Cheondu tiba-tiba mendatangi mereka sembari berkata kalau kemungkinan rumor Lihan yang telah mengalahkan Baek Muryong adalah kebenaran, mengingat sampai saat ini Baek Muryong tidak pernah terlihat lagi di akademi. Namun Seomun tetap menganggap kalau semua itu hanyalah sebuah gosip saja. Meskipun Seomun adalah salah satu murid terbaik di jurusan seni bela diri, tapi Jong Cheon tetap menaruh pilihannya kepada Lihan. Lantaran ia melihat kalau anak itu terlihat sama sekali tidak gentar meskipun ada musuh di hadapannya. Jangan lakukan sesuatu yang nanti kau sesali, ucap Jong Cheon. Singkat cerita, instruktur Sim Sang Cheon pun berniat untuk segera memulai pertarungan kedua muridnya itu. Di sela-sela mereka akan bertarung, Beng Men pun berkata kalau Lihan tidak akan berani lagi meremehkannya setelah ia dikalahkan. Karena itu Beng Men pun menyuruhnya untuk keluar dari arena sebelum semuanya terlambat. Namun Cheonma menyuruh Beng Men untuk tidak banyak bicara dan segera mengakhiri pertarungan ini. Karena instruktur Sim Sang Cheong memulai pertarungan tersebut, Beng Men tiba-tiba berlari dan berniat untuk memberikan sebuah tendangan ke arah Cheonma. Profesor Jigong pun berkata kalau para Shaolin dilatih dengan sangat keras dengan metode bernama rekonstruksi otot yang membuat mereka lebih kuat dari praktisi lain. Maka dari itu sang profesor pun menganggap kalau hasil dari pertandingan ini sudah ditentukan. Akan tetapi tanpa mereka sadari, Cheonma ternyata berhasil menghindar dan membalas serangan itu dengan bogeman yang sangat kuat.
Alhasil Bangman pun terlempar hingga membuat instruktur Sim Sang Cheong ketakutan. Jeonma pun tidak menyangka kalau pukulannya tadi sangat keras, padahal ia sudah berusaha untuk menahannya. Di saat yang sama, instruktur Sim Sang Cheong pun mengatakan kalau Bangman masih selamat dan hanya pingsan saja. Sementara itu, kedua profesor dan para murid yang melihat kejadian itu terlihat sangat terkejut. Profesor Jigong rupanya tidak menyadari apa yang telah terjadi. "Kenapa bocah itu tidak bangkit? Berdiri bocah," ucap sang profesor. Di sisi lain, Nucheon berusaha untuk mengingatkan Jigong dengan keistimewaan yang hanya dimiliki kuil Shaolin seperti yang ia katakan. Meski begitu, Profesor Jigong tidak menjawab perkataan itu dan malah turun ke arena. Ia rupanya berniat membawa Bangman pergi ke ruang kesehatan untuk segera ditangani. Sedangkan para murid yang ada di sana ternyata juga tidak melihat gerakan Jeonma. Bahkan Seomun yang merupakan salah satu murid terkuat juga hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian tersebut. En Soryong pun berkata kalau tadi ia melihat Jeonma berhasil memanipulasi udara. Rupanya menurut salah satu murid, teknik memanipulasi udara adalah teknik tingkat tinggi yang hanya dikuasai oleh siswa peringkat atas saja. En Soryong ternyata juga masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat tadi. Jong Cheon pun tersenyum kecil sembari mengatakan kalau itu berarti Lihan alias Jeonma keluar sebagai pemenangnya. Kendati demikian, Dang Muryong rupanya berusaha meyakinkan para murid lain kalau hasil dari pertandingan ini sangat mencurigakan. Dang Muryong menganggap Jeonma sudah menggunakan sebuah alat yang membuatnya bisa memenangkan pertarungan itu. Alhasil, salah satu teman Bangman yang terpancing emosi pun naik ke atas arena dan menuduh Jeonma telah melakukan kecurangan. Meskipun Jeonma telah memberikan pembelaan, namun murid itu masih tidak percaya lantaran menganggap kalau orang dengan skill sepertinya tidak mungkin dapat mengalahkan Bangman. Tak berselang lama, instruktur Sim Sang Cheong datang menemui mereka untuk mengatakan kalau Jeonma sama sekali tidak menggunakan alat apapun dan hanya mengandalkan skillnya. Karena itu, instruktur Sim Sang Cheong menyuruh mereka untuk mengakhiri perdebatan ini. Namun, jika ia tidak terima dengan hasilnya, mereka bisa melakukan tanding ulang. Meskipun instruktur telah mengatakan kebenarannya, tapi sepertinya murid itu masih sangat tidak percaya. Karena itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali menantang Jeonma untuk melakukan tanding ulang. Di sisi lain, Eun Cheon rupanya tertarik dengan murid bernama Lihan ini. Karenanya, ia pun meminta Lim Yo untuk mencari informasi mengenai anak itu. Kendati demikian, Lim Yo masih menganggap kalau kemenangannya tadi hanyalah sebuah keberuntungan. Ia menganggap tidak mungkin bagi seorang murid tahun kedua bisa menguasai skill tingkat tinggi seperti itu. Alhasil, Eun Cheon pun mengajak Lim Yo untuk memastikannya sekali lagi dengan melihat pertandingan ini. Singkat aja, instruktur Sim Sang Cheon pun akhirnya kembali memulai pertarungan itu. Jeonma berpikir kalau hal ini sangatlah menyebalkan. Ia menganggap kalau ini merupakan akibat dari tindakannya yang memancing amarah anak muda. Meskipun ia telah menyesuaikan kekuatannya dengan kemampuan Bangman, namun para anak muda ini justru malah terkagum-kagum. Karena ia telah menarik perhatian mereka, Jeonma pun berniat untuk segera mengakhiri pertarungan itu. Alhasil, Jeonma pun berkata, karena semua ini sudah terlanjur, maka ia akan menanganinya dengan serius dan ia akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Jeonma ternyata berniat untuk menggunakan teknik bela diri tingkat tinggi yang diajarkan di akademi. Jeonma berpikir kalau ia tidak boleh menahan diri lagi agar para murid yang lain tidak lagi mengganggunya. Di sisi lain, lawannya itu tidak mengerti dengan perkataan Jeonma. Namun dengan sekali serangan, Jeonma pun dapat menumbangkan dengan sangat mudah. Sontak para murid pun menebak kalau seni itu adalah seni bela diri milik Sekte Murim, di mana skill itu digunakan untuk memanipulasi udara dan melemparkan lawan sejauh 10 mil. Lim Yo terlihat sangat tidak percaya dengan apa yang ia lihat.
Kendati demikian, tidak pernah mempermasalahkan hal seperti itu. Yang harus dilakukan oleh Lim Yo adalah memastikan kalau murid bernama Lee Han ini harus masuk ke departemennya. Eun Cheon pun terlihat sangat senang. Ia tidak sabar dengan perkembangan pesat departemennya di masa depan. Scenes berpindah di ruangan perkumpulan sabuk hitam. Terlihat Baek Muryong sedang mengadu kepada sang ketua yang bernama Moon Pyong terkait kekalahannya beberapa hari yang lalu. Baek Muryong berkata kalau musuhnya itu sangat gila. Meskipun ia sudah berhati-hati, namun ia dibuat hampir tewas. Kendati demikian, seorang pengurus perkumpulan sabuk hitam bernama Ho Won tidak suka dengan tindakan Baek Muryong yang terlihat ingin meminta bantuan atas kekalahannya sendiri. Namun Moon Pyong tetap menganggap kalau tindakan Baek Muryong datang ke tempat mereka bukan suatu kesalahan. Ia pun memutuskan untuk menghentikan pembicaraan mereka, sedangkan langkah selanjutnya akan ia tentukan sendiri. Karena urusannya sudah selesai, Baek Muryong pun diminta untuk meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Moon Pyong rupanya berniat untuk segera menemui Cheonma. Rupanya ia berpikir kalau anak itu sangat cocok untuk ia rekrut menjadi anggotanya. Akankah Cheonma akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita part berikutnya ya. Dadah!